Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan juga kesehatan. Dan terutama sholawat kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita mengharapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada tanggal 17 Agustus 2022 dan telah 77 tahun Indonesia telah merdeka. Nah, mari kita mengenang bagaimana perjuangan mereka, para pahlawan Republik Indonesia. Nah, kenapa kok Indonesia bisa merdeka? Karena cintanya mereka pada tanah air. Nah, di sini mengenai tanah air, Syekh Ali Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat Shahifah 327 mendefinisikan tanah air dengan kata al-watonul asli. Al-watonul asli huwa maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fih. Al-watonul asli yaitu tempat lahirnya seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Nah, ini termasuk pendapat daripada siapa? Syekh Ali Al-Jurjani. Dan sahabat Umar radhiyallahu an juga mengatakan, qala Sayyidina Umar radhiyallahu an, laula hubbul watan la harba baladusu fa bi hubbil autan ummirat al-buldan. Jikalau bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri ini. Maka sebab cinta tanah air, dibangunlah negeri-negeri ini. Jadi suatu negeri itu bisa berkembang, bisa maju. Adanya apa? Adanya orang yang tinggal di dalamnya mempunyai rasa cinta pada tanah air. Dan juga dalam hadis juga diriwayatkan oleh Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza qudima min syafarin fanadhara ila juduratil Madinah au du'a naqata. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika kembali dari bepergian, dan beliau itu ketika melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau langsung mempercepat laju untanya. Wa in kana ala dabbatin harukaha min hubbiha. Dan ketika beliau menunggangi unta saat kembali ke kota Madinah, maka beliau menggerakkannya dengan mempercepat laju untanya. Karena apa? Karena rasa kecintaannya Nabi Muhammad SAW pada kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Dan juga Syekhul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juga menyebutkan di situ. Wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wala masyru'iyyati hubbil watan wa hanin ilaih. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya beliau menegaskan apa? Dalam hadis tersebut, hadis tadi di atas itu terdapat dua dalil atau petunjuk. Yang pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Yang kedua, dalil disyariatkan cinta kepada tanah air dan rindu padanya. Nah, ya ikhwan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu sangat cinta pada tanah kelahirannya, tanah airnya. Nah, kita sebagai umatnya beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka meniru apa yang telah beliau ajarkan. Beliau cinta kepada tanah air, kita juga cinta kepada tanah air Indonesia. Nah, mengenai 17 Agustus 1945, Al-Fakir akan menyebutkan kronologi peristiwa tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima Jepang itu dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian di keesokan harinya, tanggal 7 Agustus 1945, BBU PKI dibubarkan, lalu diganti dengan PPKI. Terus kemudian 2 hari setelahnya, tanggal 9 Agustus 1945,
kota Nagasaki Jepang dijatuhi bom atom untuk kedua kalinya oleh Amerika Serikat. Dan juga pada tanggal ini pula Jenderal Terauchi memanggil Presiden Bung Karno dan Muhammad Hatta dan juga Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Lalu Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat menemui Marsikal Terauchi, dan hal itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Nah, Marsikal Terauchi ini menegaskan bahwasannya Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu kemudian ketika Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga Rajiman Widyodiningrat sudah selesai di sana, kemudian 2 hari setelahnya 14 Agustus mereka bertiga kembali ke Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa sekutu, dan pada akhirnya terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Lalu ketika golongan muda tahu bahwasannya Jepang menyerah pada sekutu, lalu golongan muda cepat-cepat untuk mendesakkan Soekarno, ngompor-ngompori Bung Karno untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia ini. Paling lambat tanggal 16 Agustus, paling lambat. Akan tetapi Bung Karno menolaknya. Kenapa? Karena beliau ingin terlebih dahulu bermusyawarah dulu kepada anggota PPKI. Dan akhirnya tanggal 16 Agustus karena penolakan Bung Karno, golongan muda itu sangat-sangatlah gemes. Pengen Indonesia merdeka, cepat-cepat merdeka, tapi ditolak, gemes. Akhirnya tanggal 16 Agustus dini hari, golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Dan beliau berdua dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat atau melalui radio. Nah, terus di malamnya tanggal 16 itu Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Lalu beliau ke rumahnya Laksamana Maeda Tadashi, dan juga di sana berkumpul para tokoh nasional, berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berkumpul dari tanggal 16 dari malam hingga pagi sampai tanggal 17. Dan Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, dari cerita ini, kronologi peristiwa tadi, juga banyak beberapa ulama yang ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia ini. Dan tokoh ulama ini sudah mulai dilupakan, tapi nama-namanya tercatat dalam sejarah Indonesia. Nah, kata Bung Karno pernah melontarkan kata jas merah. Apa itu jas merah? Jas merah yang memiliki arti untuk mengingatkan masyarakat agar jangan sesekali-kali melupakan sejarah Indonesia, karena sejarah itu penting. Dengan sejarah kita bisa mengetahui asal usul, dan dengan sejarah kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita. Dan di antara para ulama yang berjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia, pertama Habib Ali Al-Habsyi. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 1870 Masehi. Beliau juga merupakan salah satu orang yang berperan dalam penentu hari dan waktu proklamasi. Jadi sebelum Bapak Soekarno itu menentukan hari dan waktu, beliau terlebih dahulu menemui Habib Ali Al-Habsyi. Sowan kepada beliau, bertanya tentang hari dan waktu yang tepat untuk merdekanya bangsa Indonesia, untuk hari proklamasi ini. Dan akhirnya Habib Ali Al-Habsyi bilang tanggal 17 Agustus lebih baik. Akhirnya Bung Karno menyetujui.
Selain itu beliau juga sempat mendorong berdirinya partai politik yang berasaskan Islam yang pertama kali dibentuk di Indonesia, yakni Syarikat Islam. Beliau juga pelopor majelis taklim di Indonesia pertama. Namun pada tahun 1968 Masehi beliau wafat di Jakarta pada tanggal 10 Oktober. Tokoh yang kedua ulama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia adalah Habib Idrus Al-Jufri. Tokoh ulama yang satu ini memiliki peran yang sangat penting. Beliau sebagai penggagas bendera pusaka merah putih. Beliau lahir di Tarim, Yaman tanggal 15 Maret tahun 1892 Masehi. Beliau juga merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Dan pada usia beliau 41 tahun, beliau mendirikan sebuah lembaga yang bernama Al-Khairat. Dan pada tanggal 22 Desember 1969 Masehi, beliau wafat tempatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Tokoh yang ketiga, Al-Habib Asy-Syarif Sultan Hamid II. Beliau juga merupakan ulama yang sangat penting perannya dalam merdekanya bangsa Indonesia. Beliau ikut dalam perancangan lambang negara Garuda Pancasila. Beliau yang yang menggambar tentang gambar Garuda Pancasila. Beliau lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913 Masehi. Beliau juga merupakan salah satu peserta konferensi meja bundar saat Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan juga yang keempat, Al-Habib Husein Al-Mutahhar. Beliau diberi gelar kehormatan Negara Bintang Mahaputra atas jasanya menyelamatkan bendera pusaka merah putih dan juga memiliki bintang gerilya karena beliau pernah mengikuti perang gerilya dulu pada tahun 1948 hingga 1949 Masehi. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus 1915 Masehi. Dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan juga beliau pernah menciptakan lagu kebangsaan dan juga hingga saat ini lagu beliau sering dikumandangkan oleh para pelajar Indonesia. Dan beliau juga sempat membina pasukan pengibar bendera Paskibraka pada saat hari 17 Agustus. Beliau yang memimpin, yang membina para pelajar dari berbagai penjuru Indonesia yang bertugas mengibarkan bendera pusaka dan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah Habib Ahmad Asghaf. Beliau tokoh ulama terakhir yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia ini. Beliau lahir di Yaman pada tahun 1879 Masehi. Beliau dikenal sebagai wartawan, sejarawan, dan sastrawan dari keturunan Arab yang terkenal pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Aksinya tersebut banyak menyerang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Jadi beliau itu dakwah lewat tulisan-tulisan. Dakwah bil qalam lewat tulisan-tulisan. Untuk melengkapi data tulisannya, beliau pernah mendatangi tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh habaib, dan tokoh sejarawan. Dan beliau akhirnya wafat di Jakarta pada tahun 1949 Masehi. Nah, ulama-ulama ini bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya Indonesia merdeka itu dari banyaknya tetesan darah, cucuran darah para ulama. Dan pada tanggal 17 Agustus di sini juga ada alasan mengapa kok Bapak Soekarno, Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Jadi ceritanya itu datanglah Soekarni kepada Soekarno. Pak Soekarni datang menemui Pak Soekarno. Kata dia, Pak Soekarni ini kita Bapak Presiden harus kita deklarasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya, katanya Pak Soekarni. Terus jawab Pak Soekarno, "Enggak, besok 17 Agustus 1945. Loh, kenapa mesti menunggu besok, kata Soekarni? Karena besok adalah hari Jumat Legi dan saya percaya bahwasanya besok adalah hari kemerdekaan, hari kebahagiaan. Nah, besok adalah hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 dan 17 memiliki angka rahasia. 17 adalah rokaat
sholat orang muslim dalam sehari, orang muslim sholat 5 waktu, jumlah rakaatnya ada 17. Dan juga 17 adalah apa? Termasuk angka 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Dan angka 17 ini ialah angka yang saya pilih. Bukan hari ini, hari Kamis, bukan tanggal 16, bukan. Dan jangan lupa besok hari Jumat. Hari Jumat ialah induk daripada segala hari, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan besok juga Jumat yang jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi pas pada tanggal 17 Ramadan ini jatuhnya pas pada 9 Ramadan. Bertemu dua kemuliaan. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan. Sayyidul Syuhur. Jadi sangat mulia. Bung Karno ini memilih tanggal 17 ini tidak sembarangan. Tapi beliau berkeyakinan bahasanya 17 memiliki angka yang sangat hebat. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 dipilih menjadi hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, setelah itu Bung Karno dan Muhammad Hatta ketika hari 17 Agustusnya itu beliau mengibarkan bendera, dan ketika bendera tegak di atas kepala mereka, Bung Karno langsung mengangkat kedua tangannya dan bersyukur pada Allah. Makanya di Muqaddimah Preambul UUD 1945 dinyatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Jadi mari kita hargai jasa para mereka. Karena negeri ini merdeka karena apa? Jasa para mereka. Negeri ini merdeka karena semangat kenabian, yakni semangat Nabi Muhammad SAW yang diteruskan oleh para mereka. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang memerdekakan bangsa ini. Ulama yang telah menggerakkan semua lini-lini masyarakat, santri bangkit melawan perjuangan, itulah yang membuat Indonesia ini merdeka. Dan pada akhirnya hari Jumat tanggal 9 Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka berhasil memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ketahuilah bahwasanya bangsa ini telah banyak dicucuri. Bangsa ini telah banyak dicucuri tetesan darah daripada ulama. Bangsa ini merdeka tidak akan pernah lepas daripada darah para ulama. Waktu itu santri-santri zaman dulu yang berjuang untuk bangsa Indonesia, malam mereka memegang pulpen, malam mereka memegang kitab, malam mereka memegang kitab untuk mutolaah, murojaah, hifdzul mutun, qiraatul Quran, dan mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika siang, ketika terbit matahari, mereka tidak lagi memegang kitab, mereka tidak lagi memegang pulpen. Karena apa? Karena mereka telah semangat untuk berjuang, dan mereka membawa bambu runcing, mereka membawa pedang, tubuh mereka basah dengan cucuran air darah. Mati saya di jalan Allah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, dan tidak ada kalimat yang bisa membuka gerbong kemerdekaan Indonesia. Kalimat apa yang mereka sampaikan, kalimat apa yang mereka suarakan, dan kalimat apa yang mereka teriakan, kalimat apa yang pernah diteriakan oleh Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasangin, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman. Tidak ada kalimat yang bisa membangkitkan jiwa semangat para pemuda-pemudi Indonesia, semangat para ulama, semangat para santri, semangat para pejuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tidak ada kalimat yang bisa merubah hati para musuh itu kacau, yang bisa membuat hati musuh itu ketakutan, yang bisa membuat hati musuh itu khawatir. Dan tidak ada kalimat yang bisa menjulang tinggi di atas gerbong kemerdekaan Indonesia kecuali kalimat Allahu Akbar. Maka dari itu, marilah kita doakan mereka para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Semoga mereka dikumpulkan di surganya Allah. Dan berterima kasihlah kepada mereka yang telah berjuang sampai Indonesia sekarang ini tentram, sejahtera, aman dan abadi. Dan lam yashkurillaha man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah jikalau kita tidak berterima kasih kepada jasa manusia. Wala tansaul fadla bainakum. Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita melupain jasa sama orang di antara kalian. Maka ingatlah jasa para pahlawan kita. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar ialah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.